Gugatan cerai datang dari istri, bukan karena mereka tak setia, tapi karena pola asuh patriarki gagal membentuk laki-laki dewasa. Angka perceraian terus meningkat setiap tahun, dan satu fakta penting kerap luput dari perhatian publik. Sekitar 70-80% gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa perempuan lebih mudah menyerah atau tidak setia. Padahal kenyataan sosial jauh lebih rumit dari itu. Banyak perempuan menggugat cerai bukan karena mereka ingin meninggalkan hubungan, melainkan karena mereka kelelahan menjadi orang dewasa satu-satunya dalam sebuah pernikahan. Akar masalahnya seringkali dapat ditelusuri pada pola asuh patriarki yang membentuk laki-laki sejak kecil. Patriarki tidak menguntungkan laki-laki, justru membuat mereka rapuh. Ketika membicarakan patriarki, orang sering menganggap ini hanya soal penindasan terhadap perempuan. Padahal, sistem ini juga menimbulkan kerugian besar bagi laki-laki, salah satunya melalui pola asuh yang timpang. 1. Anak laki-laki dibesarkan sebagai raja kecil. Sejak kecil, banyak anak laki-laki diajarkan bahwa mereka lebih bebas dari tanggung jawab rumah, emosi mereka tidak perlu diolah, keputusan mereka harus dipenuhi, kesalahan mereka lebih mudah dimaafkan. Akibatnya mereka tumbuh kurang terlatih mengelola frustrasi, konflik, atau empati. 2. Anak perempuan dibentuk menjadi pengasuh. Sebaliknya, anak perempuan sering dibebani tugas domestik, tanggung jawab emosional, tuntutan selalu sabar dan berkorban. Ketika dua pola asuh yang timpang ini bertemu dalam sebuah rumah tangga, lahirlah ketidakseimbangan peran yang sangat mencolok. Laki-laki yang tidak dipersiapkan menjadi pasangan dewasa. Pernikahan membutuhkan dua orang dewasa yang sama-sama mampu berkomunikasi, mengelola emosi, bekerja sama dalam peran domestik, bertanggung jawab finansial, menghargai batasan, dan memikul beban pengasuhan anak. Namun banyak laki-laki, karena pola asuh yang memanjakan, masuk ke pernikahan dengan ekspektasi bahwa istrilah yang mengelola segalanya, mulai dari rumah, anak, emosi, hingga konflik hubungan. Ketika istri meminta kerjasama, sebagian laki-laki tidak siap secara emosional untuk berubah. Inilah yang kemudian muncul dalam bentuk suami pasif. Suami tidak terlibat dalam pengasuhan, suami yang mudah marah, suami yang defensif, suami yang mengontrol, atau suami yang menganggap pernikahan sebagai pelayanan. Bentuk-bentuk kenetralan atau ketidakdewasaan inilah yang oleh banyak perempuan dianggap toksik, bukan karena sifat jahat, tetapi karena ketidakmampuan mengelola diri. Mengapa istri akhirnya menggugat cerai? Mayoritas istri tidak meninggalkan pernikahan dengan ringan. Mereka biasanya bertahan selama bertahun-tahun, mencoba memperbaiki, menahan diri, bahkan mengorbankan kesehatan mental mereka. Gugatan cerai biasanya datang ketika pasangan tidak mau berubah. Beban kerja domestik sepenuhnya jatuh pada istri. Tidak ada dukungan emosional. Komunikasi buntu. Muncul kekerasan verbal, emosional, atau fisik, atau istri merasa melakukan pengasuhan ganda. Mengasuh anak sekaligus mengasuh suami. Pada titik itu, perceraian bukan lagi keinginan untuk pergi, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Solusi bukan menyalahkan laki-laki, tapi memperbaiki pola asuh. Video ini dibuat bukan untuk menyerang laki-laki, justru sebaliknya, untuk menyadarkan bahwa mereka berhak tumbuh dengan pola asuh yang sehat, bukan pola asuh patriarki yang membuat mereka rapuh secara emosional dan ketergantungan pada perempuan dewasa dalam hidup mereka. Perubahan mendasar yang diperlukan, mengajarkan anak laki-laki mengelola emosi sejak kecil, melibatkan mereka dalam pekerjaan domestik, mengajarkan empati dan kerjasama, memberi ruang bagi kerentanan tanpa mengecilkan mereka, menghapus stereotip bahwa laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menangis, membudayakan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Ketika anak laki-laki tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang matang, pernikahan akan menjadi lebih setara, lebih sehat, dan lebih bahagia. Note, perempuan tidak minta banyak, hanya pasangan yang sama-sama dewasa.
perempuan menggugat cerai bukan karena mereka tidak setia. Mereka menggugat karena mereka lelah menjadi satu-satunya orang dewasa dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Perbaikan pola asuh hari ini akan menciptakan generasi laki-laki masa depan yang lebih kuat secara emosional, bertanggung jawab, dan siap membangun hubungan sehat, bukan hanya bagi istri, tetapi juga bagi diri mereka sendiri.